Sedulur, di Cangkringan Kabupaten Sleman, ada hal menarik yang mungkin belum banyak diketahui masyarakat. Di dekat jembatan yang melintasi Sungai Gendol ini, berdiri seonggok batu hitam besar di tengah jalan. Letaknya hanya sekitar 15 km dari puncak Gunung Merapi. Uniknya, batu besar ini tidak dipindahkan, justru dijadikan monumen. Namanya adalah Watu Gajah. Meski kalau dilihat sekilas, bentuknya sama sekali tidak menyerupai gajah. Lantas kenapa dinamakan Watu Gajah? Rupanya, ada cerita menarik di balik keberadaan batu ini. Cerita yang berkaitan erat dengan erupsi dahsyat Gunung Merapi di masa lalu. Nah, seperti apa kisahnya? Simak terus video naratif kali ini. Kita akan mengungkap cerita di balik Watu Gajah, saksi bisu dahsyatnya letusan Gunung Merapi. Teriring doa untuk sedulur semua, semoga senantiasa diberikan kesehatan dan dipermudah segala urusan, serta dilimpahkan rezeki yang barokah. Pokoknya ora mandek senajan denggul wes dredeg. Ayo cintai negeri kita sendiri. Kita mulai perjalanan dari perempatan Tegalrejo. Kawasan yang dulunya tidak terlalu ramai, kini telah banyak berubah. Ya, ini semua karena adanya proyek besar pembangunan Jalan Tol Suja Solo. Perjalanan kita lanjutkan ke arah utara, melintasi Jalan Raya LPMP. Kita masuk di wilayah Padukuhan Kledokan yang berada di Kelurahan Celomartani, Kapanewon Kalasan, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Jalan ini merupakan jalur utama penghubung kawasan Kalasan menuju lereng Gunung Merapi. Kondisinya cukup ramai, namun tetap menyuguhkan suasana pedesaan yang asri. Di depan adalah pertigaan Tugu Batu. Apabila ke kiri akan menuju ke arah Purwomartani. Kita masih lurus saja. Sedulur, cuaca kali ini cerah berawan. Namun jika kita lihat ke atas, awan-awan tampak mendominasi langit, menutupi sebagian besar sinar matahari. Meski demikian, suasananya justru terasa lebih sejuk dan nyaman untuk perjalanan. Langit yang dihiasi awan ini juga menambah keindahan panorama alam yang kita lewati. Di sebelah kiri kita ini adalah Balai Pengembangan Teknologi Perikanan Budidaya. Tempat tersebut merupakan salah satu pusat pengembangan dan riset di bidang perikanan budidaya di wilayah Sleman.
Sekarang kita melintasi Jalan Cangkringan, tepatnya berada di wilayah Kelurahan Argomulyo, Kapanewon Cangkringan, masih di Sleman, Yogyakarta. Jalan yang kita lewati ini cukup halus dan mulus. Kondisinya sangat nyaman untuk dilalui, baik kendaraan roda 2 maupun roda 4. Apabila sedulur perhatikan, marka jalan di sini berwarna kuning, yang menandakan bahwa jalan ini merupakan bagian dari jalan nasional, yang sekaligus merupakan jalur alternatif Solo-Magelang melalui daerah istimewa Yogyakarta. Nah, sedulur, di depan ini ada sebuah persimpangan. Apabila berbelok kiri, akan membawa kita menuju ke arah Magelang. Tapi kali ini kita memilih untuk berbelok ke kanan, mengikuti arah menuju kawasan Bronggang, yang semakin mendekatkan kita ke lokasi Watu Gajah. Nah, sedulur, di depan sudah mulai terlihat batu raksasa yang menjadi tujuan utama perjalanan kita kali ini. Inilah dia, Watu Gajah, sebuah bongkahan batu besar berwarna hitam yang berdiri kokoh di tengah jalan, tepat di kawasan Bronggang, Argomulyo, Cangkringan, Sleman. Dengan ukuran sekitar 2,5 meter kali 3 meter, batu ini benar-benar tampak sangat besar dan mencolok di tengah jalan. Watu Gajah menjadi bukti nyata kedahsyatan erupsi Gunung Merapi pada tahun 2010 silam, sebuah peristiwa besar yang meninggalkan jejak mendalam, tak hanya bagi warga lereng Merapi, tapi juga seluruh Indonesia. Batu ini disebut Watu Gajah karena ukurannya yang besar, menyerupai tubuh seekor gajah. Meski bentuknya tak mirip, kesan gajah hadir dari ukurannya yang masif dan warnanya yang hitam keabu-abuan, menyerupai warna kulit gajah. Dulunya, saat erupsi dahsyat Gunung Merapi pada tahun 2010, aliran material vulkanik seperti abu, pasir, batu, hingga awan panas meluncur deras ke berbagai arah. Sungai Gendol menjadi salah satu jalur utama aliran piroklastik dan lahar dingin, bahkan lahar panas dari puncak Merapi. Akibatnya, kawasan di sepanjang aliran sungai ini terdampak cukup parah. Untuk mengantisipasi bencana serupa di masa depan, serta melindungi permukiman warga di hilir, maka pemerintah membangun dan memperkuat sistem Sabodam. Salah satunya berada di kawasan Bronggang ini. Sabodam berfungsi untuk menahan dan memperlambat laju material vulkanik seperti batu dan pasir, agar tidak langsung meluncur ke bawah saat terjadi erupsi atau banjir lahar dingin. Kini, Sabodam yang ada di Bronggang telah diperbaiki dan diperkuat. Fungsinya sangat penting sebagai barikade sekaligus infrastruktur mitigasi bencana di lereng Merapi. Jangan sampai terulang kembali seperti tahun 2010, batu gajah yang begitu besar meluncur dari puncak Merapi sejauh 15 km.
menurut cerita yang beredar di masyarakat, batu raksasa ini sebenarnya sudah beberapa kali dicoba untuk dipindahkan. Bahkan, sejumlah alat berat pernah didatangkan ke lokasi ini dengan harapan setidaknya batu ini bisa digeser sedikit saja dari posisinya. Tak hanya itu, berbagai ritual juga telah dilakukan agar batu ini bersedia bergeser. Namun hasilnya nihil. Batu ini tetap berdiri di tempatnya, seolah menolak untuk dipindahkan. Masyarakat pun percaya ada sosok penunggu yang kuat dalam batu tersebut. Sosok itu diyakini berasal dari Gunung Merapi, dan karena itulah batu ini dianggap keramat. Meski begitu, warga sekitar juga sudah terbiasa dengan keberadaan batu ini, bahkan justru menjadikannya bagian dari kehidupan sehari-hari. Namun di era modern ini, anggaplah bentuk kearifan lokal di sebuah daerah sebagai bentuk penghormatan dan pengingat akan bencana besar yang pernah terjadi. Di bagian bawahnya, ini dibuatkan pondasi agar batu berdiri kokoh sebagai tetenger atau penanda sejarah bahwa tempat ini pada tahun 2010 telah terjadi erupsi dahsyat Gunung Merapi yang menyebabkan aliran piroklastik terbesar mengalir deras melalui Sungai Gendol. Akibatnya, sekurang-kurangnya 386 korban manusia meninggal dunia. Nah, inilah sedulur yang bisa saya sampaikan tentang Watu Gajah, bukti kedahsyatan erupsi Gunung Merapi pada tahun 2010 silam. Apabila ada kesalahan atau kekurangan dalam video kali ini, saya, Pramugara Aji Perdana, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Para mandek, senajan dengkul wis redeg. Cukup sekian dulu. Sampai jumpa.